Bola panas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan pra-peradilan LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Maki menjadi awal dari episode baru kasus Bank Senturi. Budiono yang kala itu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia menyerahkan kepada penegak hukum pasca putusan Hakim Tunggal Sidang Pra-peradilan yang memerintahkan KPK menetapkan status tersangka untuk dirinya. Setelah sekian lama tak terdengar, akhirnya episode kasus dana talangan atau bailout Bank Senturi kembali bergulir. Bukan tanpa sebab, kasus ini kembali muncul setelah MAKI mengajukan pra-peradilan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hasilnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan tersebut. Bahkan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan KPK untuk segera melanjutkan kasus Bank Senturi dengan menetapkan tersangka baru. Tidak tanggung-tanggung, nama Wakil Presiden periode 2009-2014 Budiono menjadi salah satu nama yang menjadi target sebagai tersangka baru selain Raden Pardede dan juga Mulyaman Hadad. Terkait putusan pra-peradilan Pengadilan Jakarta Selatan, Wakil Ketua KPK Laude M. Syarif menyatakan pihaknya masih mendalami dan juga menganalisa kasus yang menyeret nama Budiono tersebut. Namun, Wakil Ketua KPK berjanji tidak akan tebang pilih di dalam menangani sebuah kasus meski kasus tersebut melibatkan nama pejabat maupun mantan pejabat negara. Khusus untuk itu kami lagi pelajari karena itu pertama juga di dalam di dalam putusan pra-peradilan yang memerintahkan KPK untuk mentersangkakan kembali. Tetapi prinsipnya adalah bahwa setiap putusan pengadilan maupun hasil-hasil penyelidikan dan penyidikan di KPK itu telah memenuhi unsur-unsur, memenuhi rumusan tindak pidana korupsi, pasti itu akan ditingkatkan atau dilaksanakan. Selain itu, juru bicara KPK Febri Diansyah juga menegaskan pihaknya memastikan secara kelembagaan akan bersikap secara profesional di dalam menangani kasus dana talangan Bank Senturi. Terkait perintah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menetapkan tersangka baru, pihaknya akan melakukan dengan kehati-hatian. Kemarin kebetulan saya ketemu Pak Firly dan saya tanya ke Pak Firly terkait dengan pertanyaan sejumlah teman-teman media terkait dengan pernah bertugasnya Deputi Bidang Penindakan KPK beberapa waktu sebelumnya sebagai ajudan Wapres pada saat itu. Dan ditegaskan pertama peristiwa Bank Senturi ini terjadi sebelum menjadi Wapres, artinya tidak ada hubungan dengan penugasan pada saat itu. Dan yang kedua, perlu kami tegaskan juga, KPK memiliki mekanisme berlapis untuk penanganan perkara. Jadi mulai dari proses penyelidikan, ada tim penyelidik di direktorat yang berbeda, kemudian proses penyidikan, sampai pada proses penuntutan nantinya, dan itu dibahas pada forum ekspos yang melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam penanganan perkara tersebut. Ditegaskan kemarin oleh yang bersangkutan, oleh Deputi Bidang Penindakan, bahwa yang akan dilakukan hanya sepanjang sesuai dengan pembuktian di proses hukum saja. Dan mekanisme itu kan sedang berjalan juga di KPK. Jadi saya kira secara kelembagaan KPK akan profesional untuk menangani kasus ini. Kalau memang ada, maka kami harus sampaikan ada. Kalau memang tidak, maka harus disampaikan apa adanya. Jadi saya kira
kita tunggu hasil analisis yang sedang dilakukan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tersebut yang direncanakan minggu ini. Jadi kita tunggu hasil analisisnya apakah sudah ada kesimpulan nanti di sana atau perlu didalami lebih lanjut, nanti kita sampaikan lagi. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menyebutkan ada hal yang janggal pasca Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan permohonan pra-peradilan dan memerintahkan KPK untuk menetapkan tersangka baru. Namun, dirinya menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada penegak hukum agar terang benderang. Wah, iya, saya belum tahu, tentu belum baca keputusannya tentu. Tapi bagi saya agak aneh juga itu. Jadi jarang ada keputusan seperti itu. Biasanya pra pengadilan itu ada perkara yang sedang berlangsung, kemudian di pra pengadilankan. Ini kok perkaranya sudah katakanlah putus, kok yang diperkarakan gimana? Jadi bagi saya bukan ahli hukum, tapi tidak jelas lah, berbeda dengan yang biasa. Ya, mudah-mudahan sih tentu ini semua harus kita hormati hukum, tapi hukum juga harus jelas kenapa terjadi keputusan demikian. Hal serupa juga disebutkan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto. Menurutnya, kasus Bank Senturi sudah seharusnya selesai dan tidak menyeret nama lain. Politikus Partai Demokrat tersebut juga menyatakan ada hal janggal pasca Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan KPK melanjutkan kasus tersebut dan menetapkan tersangka baru. Tadi dihubungkan dengan masalah kasus Senturi, saya dulu adalah betul-betul menjadi anggota pansus Senturi. Jadi saya tahu persis bahwa kasus ataupun pansus Senturi itu sudah selesai, baik di dalam sidang-sidangnya di DPR maupun di dalam pengurusan penegakan hukum. Semua yang terlibat dan bersalah juga sudah diberikan hukuman dan semuanya sudah diselidiki secara tuntas. Namun kemarin ada keputusan dari PT UN Jakarta Selatan kalau nggak salah, itu yang menyatakan memerintahkan ataupun memerintahkan kepada KPK untuk memberikan penyelidikan dan lain sebagainya. Menurut kami ini adalah keputusan yang janggal. Terkait putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wakil Presiden periode 2009-2014 Budiono menyebutkan menyerahkan seluruh kasus ini kepada mekanisme hukum yang berlaku. Menurutnya, kebijakan memberikan dana talangan kepada Bank Senturi merupakan salah satu upaya di dalam menyelamatkan Republik Indonesia dari krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 silam. Ini masalah hukum ya, bidang saya ekonomi ya, jadi kalau masalah seperti ini saya menyerahkan sepenuhnya pada penegak hukum dan tentunya ahli-ahli hukum untuk memberikan pandangannya. Jadi saya tidak ada komentar apapun. Ini saya akan sebagai warga negara aja. Saya dalam suasana krisis, apa yang Anda lakukan? Hanya ada dua. Ini resep baku dalam ekonomi, kebijakan ekonomi. Dalam masa krisis, yang paling pokok itu jaga jangan sampai psikologi masyarakat ini menjadi liar. Nah, seperti yang terjadi kita sendiri mengalami ya. Itu ada dua cara. Satu cara adalah kenakan blanket guarantee, kalau ada yang ditutup, tutup. Nah, itu nggak apa-apa. Ternyata itu pengalaman kita tahun 98 itu kita menerapkan blanket guarantee, bukan sebelumnya. 98 Januari kita menerapkan blanket guarantee, kemudian bulan berikutnya kita nutup banyak bank yang buruk. Penutupan bank itu banyak, puluhan itu kita tutup. Karena ada blanket guarantee, aman-aman saja ini. Nah, jadi pilihannya kalau kita menghadapi masa krisis, bank mengalami masalah, itu pilihannya adalah
kenakan blanket guarantee, banknya kalau ditutup ya ditutup. Atau tidak mengenakan blanket guarantee, tapi banknya jangan ditutup. Karena ini akan menimbulkan dampak seperti tahun 97-98. Ini dasar kenapa kita mengatakan, lah pilihannya apa? Pilihannya nggak ada blanket guarantee ya. Kita ambil aja sampai nanti keadaan krisis ini tenang, nanti diapakan, dijual atau diapapun. Tapi pada masa itu pilihannya nggak ada. Seandainya kita milih, oke, kita tutup tanpa blanket guarantee, siapa yang mau bertanggung jawab kalau kembali masalah 97-98 terjadi lagi? Biayanya luar biasa kalau Anda ingat, kalau Anda tahu, 650 T. Ya, dan bukan hanya itu, PDB kita anjlok 13%, PHK di mana-mana, itu sudahlah kacau balau. Hingga kini, Budi Mulya selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia bidang 4 pengelolaan moneter dan devisa yang menjadi terpidana tunggal skandal Bank Senturi. Namun, pada tahun 2012 silam, bukan hanya Budi Mulya, tetapi juga menyeret nama Siti Holimah Fajriah selaku Deputi Gubernur Bank Indonesia sebagai tersangka. Sebelumnya Nadia Mulya yang merupakan putri Budi Mulya menyatakan dirinya pernah bertemu dengan Budiono saat berada di Lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat sekitar 2 tahun silam. Dirinya kecewa lantaran hanya sang ayah yang harus mendekam di dalam penjara. Sementara pejabat Bank Indonesia lain yang saat itu berkuasa tidak terjerat, bahkan tidak membantunya. Hingga kini KPK masih melakukan pendalaman dan juga menganalisa kasus yang menyeret nama Budiono tersebut. Pihaknya berjanji akan menanganinya secara profesional dan tidak tebang pilih. Sementara Budiono menyebutkan menyerahkan seluruh kasus ini kepada proses hukum yang berlaku. Lantas, akankah bola panas kasus Senturi terus bergulir? Tim Liputan, Berita 1.